Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Syukur kita ucapkan atas nikmat kesehatan dan kesempatan yang Tuhan berikan kepada kita sehingga kita bisa berkumpul dalam presentasi kali ini. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 9 yang beranggotakan saya sendiri, Dela Cahyanti dengan NIM 402200130 dan rekan saya Faradin Karisma Fahira dengan NIM 402200145. Pada kesempatan kali ini, kami akan menyampaikan materi presentasi yang berjudul Akuisisi dengan Kepemilikan Sebagian. Sebelumnya, saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada Bapak Muhtadin Amri selaku dosen pembimbing mata kuliah akuntansi konsolidasi. Terima kasih sudah memberikan kesempatan kepada kami untuk menjabarkan materi presentasi ini. Baiklah, untuk pertama kita akan memulainya, yaitu pada bagian sebelumnya kita telah melihat bagaimana proses penyusunan laporan keuangan konsolidasian untuk pengakuisisi yang terjadi tidak pada nilai tercatat serta atas kepemilikan penuh. Pada bagian ini kita akan melihat bagaimana proses penyusunan laporan keuangan konsolidasian untuk pengakuisisian yang terjadi tidak pada nilai tercatat serta atas kepemilikan sebagian. Dalam penyusunan laporan keuangan konsolidasian tidak pada nilai tercatat kepemilikan sebagian, hal yang perlu diperhatikan adalah keberadaan kepentingan non-pengendali, karena keberadaan kepentingan non-pengendali dalam PSAK 65 revisi 2014 mensyaratkan entitas induk untuk menyajikan secara terpisah bagian dari kepentingan non-pengendali pada ekuitas dalam laporan posisi keuangan konsolidasian. Hal ini dimaksudkan untuk menunjukkan kepada pengguna laporan keuangan seberapa besar bagian dari aset bersih yang dimiliki entitas anak yang tidak dikuasai oleh entitas induk. Dalam hal ini, nilai yang diatribusikan kepada kepentingan non-pengendali termasuk bagian laba rugi dan setiap komponen yang diakui sebagai bagian penghasilan komprehensif lain. Selanjutnya yaitu ilustrasi konsolidasian dengan kepemilikan sebagian. Untuk ilustrasi pengonsolidasian laporan keuangan atas kepemilikan sebagian, kembali kita menggunakan kasus pada PT Nusantara yang mengakuisisi PT Andalas, yaitu dengan PT Nusantara membeli 75% saham PT Andalas seharga 1.200.000.000 juta. Pada saat dilakukan akuisisi, diketahui pula bahwa nilai wajar dari kepentingan non-pengendali adalah 300 juta, sedangkan nilai wajar seluruh aset dan liabilitas PT Andalas adalah 1.400.000.000 juta. Nilai buku dari seluruh ekuitas PT Andalas adalah 1.200.000.000 juta, sehingga terdapat diferensial dari akuisisi ini sebesar 300 juta yang dialokasikan pada goodwill sebesar 1 miliar dan aset teridentifikasi lainnya sebesar 200 juta. Jadi, transaksi akuisisi PT Nusantara terhadap PT Andalas ditunjukkan sebagai berikut, yaitu nilai investasi pada kredit 1.200.000.000 juta. Nilai buku terdapat saham biasa senilai 800 juta dan saldo laba sebesar 400 juta, yaitu total nilai buku sebesar 1.200.000.000 juta dengan porsi kepemilikan 75%. Maka nilai buku atas kepemilikan diakuisisi yaitu sebesar 900 juta dan perbedaan antara nilai investasi dan nilai buku adalah sebesar 300 juta. Baik, jadi pada PT Nusantara akan mencatat transaksi akuisisi PT Andalas adalah sebagai berikut, yaitu pada tanggal 1 Januari 2015 pada jurnal 28, investasi pada PT Andalas sebesar 1.200.000.000 juta dan juga kas di kredit sebesar 1.200.000.000 juta. Untuk pengonsolidasian laporan keuangan sesaat setelah akuisisi, jurnal eliminasi yang dibuat adalah pengeliminasian ekuitas anak perusahaan.
Pada jurnal 29E, saham biasa PT Andalas didebit sebesar 800 juta, saldo laba didebit sebesar 400 juta, diferensial didebit sebesar 300 juta, dan juga investasi pada PT Andalas dikredit sebesar 1.200.000.000 juta, dan juga kepentingan non-pengendali dikredit sebesar 300 juta. Jurnal eliminasi lainnya adalah pengalokasian diferensial, yaitu pada jurnal 30E terdapat persediaan di debit sebesar 50 juta, tanah di debit sebesar 210 juta, dan juga goodwill di debit sebesar 100 juta. Dan juga ada diferensial di kredit sebesar 300 juta, dan juga bangunan dan peralatan di kredit sebesar 60 juta. Jurnal pengalokasian diferensial ini mendistribusikan diferensial yang muncul dari transaksi akuisisi. Persediaan mengalami kenaikan nilai wajar dari nilai tercatat sebesar 50 juta. Tanah mengalami kenaikan nilai wajar sebesar 210 juta, sedangkan bangunan dan peralatan mengalami penurunan nilai sebesar 60 juta. Selain itu, atas transaksi kombinasi bisnis dari PT Nusantara dan PT Andalas, diakui munculnya goodwill senilai 100 juta dari selisih antara imbalan yang diserahkan PT Nusantara atas nilai wajar aset bersih dari PT Andalas. Dapat terlihat pada jurnal 29E menunjukkan sedikit perbedaan dengan jurnal 19E ketika kepemilikan dipenuhi seluruhnya. Pada kepemilikan sebagian, jurnal penghapusan saldo awal investasi memunculkan suatu akun baru, yakni kepentingan non-pengendali yang mencerminkan hak pemegangan saham non-pengendali atas aset yang dimiliki entitas anak. Baik, untuk presentasi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya Faradin Karisma Fahira. Terima kasih Dila Cihanti. Baik, di sini saya akan melanjutkan presentasi selanjutnya pada slide ke-10. Ini adalah tabel dari neraca saldo PT Nusantara dan PT Andalas per 31 Desember 2015. Ini juga tabelnya. Kemudian selama tahun berjalan PT Andalas melaporkan perolehan laba bersih sebesar 200 juta yang dapat dihitung dari menjumlahkan seluruh pendapatan lalu dikurangi seluruh beban yang dilaporkan. Atas laba bersih dilaporkan ini, PT Nusantara sebagai pemilik dapat mengakui perolehan pendapatan sebesar porsi kepemilikan atas PT Andalas berdasarkan metode ekuitas sebagai berikut, yaitu pada tanggal 31 Desember 2015, debit investasi pada PT Andalas sebesar 150 juta, kredit bagian laba atas PT Andalas 150 juta, debit bagian laba atas PT Andalas sebesar 50 juta, dan kredit investasi pada PT Andalas 50 juta. Investasi pada PT Andalas 5 juta dan bagian laba atas PT Andalas 5 juta. Kemudian jurnal eliminasi yang dibuat untuk mengeliminasi segala pengakuan penghasilan investasi pada buku entitas induk serta mengeliminasikan bagian dividen entitas induk yang diumumkan oleh anak perusahaan selama periode berjalan adalah ini debit bagian laba atas PT Andalas sebesar 105 juta, kredit dividen diumumkan 37.500 juta, investasi pada PT Andalas 67.500 juta. Maka jurnal eliminasi perlu diposisikan pada jurnal 36E sebagai berikut, yaitu bagian laba kepentingan dan pengendalian 50 juta, kredit dividen diumumkan 200 juta 500, dan kepentingan non pengendali 37.500 juta. Kemudian saham biasa PT Andalas sebesar 800 juta, saldo laba sebesar 400 juta, diferensial sebesar 300 juta, investasi pada PT Andalas sebesar 1.200 juta, dari kepentingan non pengendalian
sebesar 300 juta. Jurnal eliminasi berikutnya adalah jurnal eliminasi untuk pengalokasian diferensial yang sebelumnya diakui pada jurnal eliminasi 37E. Hal ini mengindikasikan bahwa pada saat nilai wajar kepentingan non-pengendali tidak berbeda dengan nilai buku dari porsi kepentingan non-pengendali pada entitas anak, maka seluruh diferensial yang diakui oleh perusahaan induk akan sama diberlakukan dengan saat kepemilikan dimiliki sepenuhnya. Berikut ini adalah jurnalnya. Beban pokok penelitian 50 juta, tanah sebesar 210 juta, dan goodwill sebesar 100 juta, kreditnya bangunan dan peralatan 60 juta, diferensial sebesar 300 juta. Kemudian selain itu, untuk aset-aset yang mengalami penyusutan dicatat pula penyusutan tambahan pengurangan yang disebabkan pengalokasian diferensial terhadap aset yang mengalami penyusutan tersebut hingga aset tersebut tersusutkan sepenuhnya. Maka jurnal eliminasi yang diperlukan adalah debit akumulasi penyusutan bangunan peralatan sebesar 5 juta dan kredit beban penyusutan 5 juta. Isu lain seputar konsolidasian. Biaya transaksi terkait akuisisi. Menurut PSAK 22, seluruh biaya transaksi terkait akuisisi harus dibebankan pada periode ketika biaya tersebut terjadi atau jasa diterima, kecuali untuk biaya penerbitan efek baik berupa utang atau ekuitas yang perlakuannya mengikuti PSAK 55 atau revisi tahun 2014, instrumen keuangan pengakuan dan pengukuran. Sebagai contoh, PT Nusantara mengakuisisi seluruh kepemilikan pada PT Andalas senilai 1M500 juta. Atas transaksi pengakuisisian tersebut, PT Nusantara mengeluarkan pula beberapa biaya, yakni biaya jasa penilaian aset sebesar 70 juta, biaya hukum dan akuntansi sebesar 80 juta, serta biaya penerbitan dan pencatatan emisi efek sebesar 50 juta. PT Nusantara menerbitkan saham sebanyak 1 juta lembar saham dengan nilai per 1000. Maka PT Nusantara akan mencatat transaksi pengakuisisian ini sebagai berikut, yaitu debit investasi pada PT Andalas sebesar 1M550 juta, beban pengakuisisian 150 juta, kredit kas 200 juta, kredit modal saham sebesar 1M, kemudian kredit premium saham sebesar 500 juta. PT Nusantara akan mencatat nilai investasi sebesar 1M550 juta, yakni imbalan yang dikeluarkan ditambah dengan biaya penerbitan dan pencatatan emisi efek yang menurut PSAK 55 perlu dikapitalisasi. Sedangkan biaya-biaya lainnya langsung dibebankan pada tahun itu dan muncul pada laporan laba rugi komprehensif. I would like to thank you for your time attention. Kurang lebihnya mohon maaf. Demikian akhir presentasi dari kelompok kami. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Semoga apa yang disampaikan barusan adalah awal untuk kita menerjang badai kehidupan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.